Oke, dan sekarang di nong trip, nongkrong cerita dan di sebelah saya sudah ada pakar. Beliau ini pakar kalori, pakar kesehatan juga, dan chef handal se-Asia Tenggara. Mantap. Ya. Namanya Doni Gunawan. Doni Gunawan. Tapi kok masih ada rambutnya? Masih ada rambutnya ya? Ya, Harusnya. Gunawan kan enggak? Oh ya, Gundo Gunawan ya. Oke, kita mau nanya ini, bro. Kalori, kan? Oke. Sekarang ini kan orang lagi aware dengan kesehatan gitu. Kalori itu penting ya? Ada hubungannya nggak dengan kesehatan? Oke, ini aku menjelaskan dari mitosnya ya. Mitos dulu. Mitos atau fakta? Jadi kan kalori itu ada orang yang bilang aku kepengen kurus jadi makanya makan dikit. Mau makan nasi putih. Terus ada yang strict cuma minum air atau sekarang model-model Korea makan cuma ubi gitu lah. Makan cuma telo gitu. Korea itu deso ya sebenarnya. Kenapa pada makan sama Korea yang deso gitu? Terus tidak mau makan di atas jam 10 malam. Itu mitos yang model-model gitu. Sebetulnya semuanya kan karena kalori, bukan karena tipe atau kuantitasnya, tapi kalori yang dimakan. Bisa jadi kita nih makan makanan ringan nih. Makanan ringan itu maksudnya apa ya? Kayak chips, itu kan ringan. Makanan ringan kalorinya berat. Nah, tapi orang tuh mindsetnya adalah jumlah dan apa yang mereka makan tuh mereka nggak tahu. Jadi mereka berdasarkan mitos ya. Mitos. Feeling. Karena ringan, jadi anggapnya makan banyak sebungkus selesai nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau ringan yang nggak berkalori ya kapas. Gitu. Biar keselak kental. Oke. Ya, jadi harusnya bukan jumlah beratnya ya. Bukan. Tapi isinya, ingredientnya, dalamnya itu apa gitu. Itu yang akan membuat ini. Iya. Saya lagi budgetnya nih, aduh. Padahal dulu six pack, sekarang 6 month. Terus caranya gimana? Jadi kalau kalori itu kan paling gampang lihat nutritional fact di belakang itu kan Indomie misalnya atau inilah ya. Nah, ini pesan sponsor nih ya. Saya belum dapat. Ini kan ada informasi nilai gizi. Jadi di sini kan ada takaran saji dan kemudian ada energi total. Ini kan ada tulisannya 25 kcal. Itu per ini per servingnya, per takaran saji per 5 gram. Jadi kalau makan chips itu di punyanya Hans Boring juga dia ngukur kalau satu chips, per takaran saji misalnya 20 gram itu sekitar 10 biji chips. Jadi kalau makan memang kepengen ya udah makan 10 aja lah. 10 biji per serving. Bukan berarti nggak boleh makan toh? Nggak boleh. Jadi diet itu bukan berarti menyiksa diri ya? Beda sekali. Kan diet orang-orang zaman dulu itu kalau diet kan, aduh kalau bisa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, semua putihan, ya kan? Terlalu ekstrim. Kayak mau jadi dukun gitu kan, nggak boleh pakai ini dan segala macam. Jadi bukan seperti itu ya. Beda. Jadi ada yang namanya diet nikmat itu ada. Iya, diet itu gaya hidup. Tidak boleh ekstrim. Kalau ekstrim itu paling cuma seminggu bertahan. Betul. Muntah, stres ya. Muntah, stres hamil ya. Atau bertahan maksimal 1 bulan, habis itu depresi karena terlalu ekstrim, tak menyiksa diri. Akhirnya yoyo. Cepat turun, cepat naik. Terus habis itu tidak bisa dinikmati. Padahal diet bukan itu. Diet adalah gaya hidup yang berkelanjutan sampai kita mencapai hasil dan bisa maintain. Jadi tidak yoyo gitu. Sampai akhir hayat berarti ya. Sampai Tuhan memanggil ya. Iya, gaya hidup sehat guys. Kayak janji nikah ya. Sampai mau memisahkan. Jadi pengertiannya seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi kita nggak boleh salah pengertian. Jadi intinya adalah edukasi tentang kalori, tahu ini makanan berapa kalori, ini berapa kalori, itu lebih baik ya. Lebih baik. Jadi mitos kedua, tidak mau makan nasi putih. Terus kan di Indonesia kalau nggak makan nasi putih terus piye? Padahal kemana-mana nasi putih. Nasi putih itu nikmatnya luar biasa. Jadi kan ada orang mau kurus, mau pengen six pack, mau pengeringan otot, tidak mau makan nasi putih, itu
sainsnya dari mana? Itu kan cuma perkataan orang yang bilang nasi putih itu jahat, nasi putih bikin gendut, nasi putih bikin buncit, nasi putih gulanya begini begitu, padahal mereka tidak pernah riset. Padahal nasi putih nggak pernah nyakitin hati kita. Nggak pernah. Bisa dibilang mantan yang menyakiti. Lebih jahat mantan daripada nasi putih, apalagi mantan yang cuma ngomong doang, bukan janji. Mantep. Ya. Terus gimana dengan nasi putih harusnya? Ya, nasi putih itu kan punya takaran. Jadi kita sekali makan nasi putih kan sekitar 200 gram. Oke. Yang bikin jahat bukan nasi putihnya, ya, tapi nafsu nambah nanduk itu loh. Kalau ya nanduk dulu. Nanduk lah. Apalagi kalau sudah masuk restoran Padang. Wah, itu gila. Ya. Itu kan bahasa Jawanya sego kalau duduknya jadi. Betul. Nah, jadi gimana menyiasatinya? Jadi gini, yang kita aware bukan nasi putihnya dan bukan jenisnya, tapi adalah kalori di dalam makanannya itu. Oke, kalau nasi putihnya ketaker ya, 100 gram berapa, 200 gram berapa. Ya. Kebetulan saya juga sudah bikin videonya. Ya, betul. Tapi bumbunya, ya, sayurnya, lauknya itu yang bahaya, Pak. Betul. Jadi kalau makan ada rumusnya sih, karbohidrat dan protein harus lebih banyak protein daripada karbohidrat. Oke. Jadi itu ada rumusnya sih. Kalau karbohidrat itu biasanya cuma segini ya, segenggam tanganmu. Ya. Nah, protein itu sekepel. Terus, gitu. Oke. Kemudian fibernya juga sekepel. Fiber itu sayuran. Jadi jangan dibalik. Jadi lauknya sekepel, fiber sayuran jangan dibalik. Jangan dibalik, segonya yang sak kepel. Nah itu kan, kalau nasinya sekepel, proteinnya yang sedikit. Nah itu biasa orang Indonesia sudah makan karbohidrat, tambahi Indomie. Jadi makan Indomie sama karbohidrat. Gak ada sama sekali proteinnya. Gak ada protein. Padahal yang bikin kenyang adalah protein, bukan karbohidrat. Oh, loh. Iya. Setahu saya selama ini yang bikin kenyang karbohidrat. Nah itu beda. Jadi karbohidrat masuk diubah menjadi gula simpel, menaikkan insulin. Itu membuat lapar lagi dalam waktu cepat. Bukan untuk nonton episode ini. Ya. Kalau kan nggak tahu. Selama ini soalnya setahu saya pun ya kan, yang bikin kenyang itu karbohidrat. Bukan. Beda. Dan kalau kita makan proteinnya lebih banyak, dia ada efek termogenik. Jadi badan membakar kalori lebih banyak daripada kalau makan karbohidrat. Jadi makan misalnya ya, protein kalorinya 700. Sama badan dia hanya masuk ke kalori ke kita hanya sekitar 400. Karena 300-nya dipakai untuk mengolah kalorinya. Jadi tidak masuk 700 ya, kena diskon. Nah, itu namanya efek termogenik. Oh gitu. Jadi lebih baik banyakin telurnya. Banyakin ikannya, ada ayam, ikan, terus tempe, tahu, ya protein. Ya kan? Lah tapi kalau paha ayam apa sih? Paha ayam lebih banyak lemak daripada dada. Tapi oke toh, daripada nasi sate krok ya. Jadi lebih baik kalau misalnya kita ganti nih sekarang. Nasinya sekepel, ya, tapi proteinnya segenggam boleh nggak? Iya, tidak direkomendasi. Mahal soalnya. Boros. Coba kamu bayangkan teman-teman punya anak 5 dengan gaya hidup seperti ini gitu ya. Jadi, tapi kalau secara kesehatan juga nggak apa-apa. Saran kesehatan, gini, kalau protein itu kan hitungannya kalau dada ayam minimal sekitar 100 gram. Sudah dapat, kalau saya nggak salah ya, 40 gram protein. 20 gram protein, 20 gram protein. Yang mana kalau badan kita itu adalah berat badan dikali 10% adalah jumlah protein yang harus dimakan. Jadi kalau diulang dari itu, biasanya orang nge-gym habis itu katabolik, malah menyusut ototnya, jadi tambah besar. Oh iya? Jadi dietnya kebalik. Dietnya kebalik. Oh, jadi kebalik, salah diet, bukan mailot ya? Bukan. Iya. Jadi mereka berpikir kalau mengurangi porsi makan supaya badannya ototnya kering, tapi nggak disuplai protein. Malah. Nah kalau badannya exercise begitu ya, badannya kan butuh protein. Kalau nggak dapat protein, dapatnya dari mana? Mereka makan protein yang ada di badan sendiri. Akibatnya tambah nyusut. Salah. Oke ya. Jadi itu salah satunya mitosnya nasi. Terus mitos lainnya? Mitos lain, makan waktu malam boleh nggak? Ya. Nah,
bukan masalah jamnya ya, tapi jenis yang dimakan. Sekali lagi kalau kita punya mitos tentang makan malam jam 10 malam buka kulkas kepengen makan gimana? Sekali lagi bukan jamnya, kita bisa makan jam 1, jam 2, jam 3. Kelihatannya orang apa namanya buka sahur. Ya sahur juga makan subuh kan ya. Jadi tidak ada masalah sama jamnya sih sebetulnya. Yang masalah adalah kalori. Kalau misalnya kita makan brownies atau kita makan cake ya di jam 1 siang, itu kan orang mikirnya, wah metabolisme masih tinggi, tidak apa makan cake. Ya, siapa bilang kalorinya jauh lebih tinggi. Trans fatnya ada. Jadi tidak ada beda-beda. Trans fat itu apa lagi? Aduh, trans fat ya. Kalau trans Jakarta saya tahu, trans Semarang saya tahu, trans apa lagi nih? Lemak yang tidak bisa diurai dalam tubuh. Jadi seperti kayak margarin, whipping cream. Tidak bisa diurai. Tidak bisa diurai. Cara mengurainya dalam tubuh membuang? Jadi ada 2 jenis lemak ya, lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, yang model kayak trans fat itu tidak direkomendasi untuk dimakan. Nanti kita bahas lagi ya. Kalau lebih tahu deh. Malah hidupnya berat ya nanti. Nanti tapi kita bahas itu penting sekali. Minimal kita sedikit tahu lah gitu ya. Oke. Terus jadi gimana makannya tadi kita kayak melenceng dari topik. Lebih ke apa yang kamu makan lebih penting daripada jamnya kamu makan. Waktunya makan bisa jadi kita ini kan pulang kerja, misalnya pulang kerja jam 10 malam. Betul. Nah sekarang kalau lapar apa terus tidak makan kan? Ya mati semua. Tapi kalau jam 10 malam kita makannya modelnya nasi merah, dada ayam, yang model-modelnya kayak sayur-sayuran mudah dicerna. Yang mana kalau kita makan nasi merah itu kan karbohidratnya karbohidrat kompleks, dilepaskan dalam badan secara berkala atau time release. Beda sama nasi putih makan langsung jadi gula dan diolah. Itu tetap beda ya, sama-sama punya karbo tapi tetap beda. Beda, ada karbo kompleks, ada karbo simple. Nah, kalau kita mau makan yang model-model karbo simple disarankan kan pagi. Kita beraktivitas, kita butuh gula. Kita siang kita butuh mikir gitu ya, kita pakai gula simple. Betul. Tapi kalau malam pakainya gula-gula yang model tamiris, model kayak karbo kompleks gitu. Jadi dia dilepasnya bertahap. Tidak langsung spiking begini. Nah kita makan malam mitosnya itu langsung jadi gendut. Kenapa? Kalau makannya karbo simple, terus habis itu kita nggak ada aktivitas kan ya? Nggak mikir gitu ya? Malam kan mikir jorok paling ya? Ya itu jorok tuh rumah belum dibersihin, betul. Kasur belum dirapiin, kamar mandi belum disikat, gitu kan gitu. Terus jadi kalau malam lebih baik yang ringan-ringan lah. Jadi yang kalorinya berupa karbohidrat kompleks. Oke. Misalnya kalau terpaksa makan nasi sih. Soalnya habis malam kita makan bisa rebahan. Pastinya. Kalau sudah rebahan terus ngantuk bablas ya. Otomatis kan tidak mungkin kalau kita rebahan metabolisme jadi naik kan nggak mungkin, kan harus turun. Proses pembakarannya juga lebih lambat. Ya, oke ya. Jadi itu tadi sedikit mitos-mitos. Sebetulnya masih banyak ya mitos-mitosnya ya. Nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya aja ya. Karena sebetulnya hari ini ya saya mau berkenalan dengan seorang chef handal dari salah satu chef terhandal se-Asia Tenggara ya. Nah, pengen tahu sebetulnya gitu loh. Kenapa sih kok pilih chef? Badan gede, keker ya kan, keren, ganteng gitu. Kok pilihnya chef gitu? Kenapa nggak salon atau dancer gitu atau profesor? Apa sih? Bajunya piyama nggak apa-apa sih? Iya boleh. Kenapa nih Don? Oke, saya kan sebetulnya dari kuliah sudah kepengen masak, tapi nggak bisa masak. Padahal kuliah jurusan Inggris, sastra Inggris. Saya memang nggak nyambung. Tahu saya nyambung untuk baca ingredient. Jadi pintar makanya. Terus setelah itu? Terus habis itu mulai buka kafe. Setelah lulus dari pernah buka kafe? Pernah. Di mana? Di Gang Warung. Kafe apa tuh? Kafe Cina? Namanya sih Gang Warung. Tapi nggak jualan bacang loh ya. Bacang khusus ya. Terus namanya 10 Hours Cafe. Nggak punya pengalaman, nekat masak nasi goreng pun gagal. Itu belum bisa masak? Jadi nekat. Juga. Nekat. Modal berapa waktu itu? Modalnya 200 juta belum termasuk bangunan. Terus gagal. Hilang.
Ya terus stres. Iya. Stres terus. Masuk rumah sakit jiwa? Enggak sih, langsung pelarian dari ke Swiss. Pelarian. Lari ke Swiss? Lari ke Swiss. Ini serius ini? Serius betul. Lari ke Swiss belajar perhotelan. Untung kaya. Untung ya. Untung kaya. Ada untungnya loh ya. Masih ada untungnya. Untung kaya. Coba nggak punya duit terus masuk rumah sakit jiwa itu. Atau gelandangannya. Terus setelah itu? Terus belajar di sana, dapat insight banyak soal restoran. Terus kerja kan magang. Karena perhotelan tadi. Perhotelan. Oke. Di Gembleng. Terus belajar soal sistem. Berapa tahun? 1,5 tahun di sana. 1,5 tahun di sana ya. Tapi sekolahnya cuma 5 bulan. Setahunnya kerja. Oh, langsung magang ceritanya langsung. di hotel juga. Enggak, di kitchen. restoran semua. Oh, malah resto langsung. Langsung. Karena memang bukan passionnya bukan hotelnya, tapi Bukan hotel. kitchennya passionnya. Terus dari situ muter dari bartender, dari masak, dari cleaning service semua di sana. Cleaning service juga. Bersih Oh, toilet. banyak gede. Terus? Habis itu pulang masih muter-muter kerja di mana-mana. Kenapa kok pulang? Kenapa kok nggak kepikiran lanjut di sana aja? Dan sudah disponsori sama bos, tapi ngepasin waktunya ada pemecatan rame-rame di Eropa, tidak tembus ininya permit kerjanya. Ya, Oh, padahal sudah PR ya? Sudah disponsori sama si bos itu. Oh iya? ya. Saking bosnya cinta banget ya? Ya mungkin ya. Cewek apa cowok bosnya? Cowok sih. Enggak penting juga. Terus setelah itu pulang, mau nggak mau harus pulang. Nggak mau pulang. Deportasi ya, jadi teman-teman beruntung banget. Coba kalau Chef Doni ini nggak dideportasi, Anda nggak bisa menikmati makanannya sekarang. Terus naik kapal pesiar pernah, jadi F&B manager pernah. Di kapal pesiar itu? Enggak, di kapal pesiar jadi babu. Terus terang jadi babu dulu. Babu yang piye? Jadi ini waiter, jadi Oh, waiter ya. jadi terus pulang itu tertekan nggak batinnya waktu jadi waiter? sangat Oh iya, orang yang bisa masak tapi jadi harus jadi waiter dulu. Oke. Karena experience masaknya kan belum ada. Terus apa yang ada di pikiran waktu jadi waiter? Aduh kok berembung ini melongso gitu ya. Terus pulang kerja lagi di hotel. Karena habis kontraknya dengan cruise. Ya. Oke. Terus kerja di hotel, nyampe ke F&B director, F&B manager. Oh, ada peningkatan karir. Peningkatan. Iya, pintar berarti ya. Lumayan lah. Disiplin. Setahu saya Chef Don ini orangnya disiplin, komitmen dan konsisten. Makanya beliau bisa, gitu ya. Terus setelah itu? Terus habis itu 2016 itu pulang kan dikasih toko sama keluarga, toko kain. Toko kain. Lah saya stres lagi. Gak passion juga. Enggak passion. Pikiran cek gang warung gitu ya. Betul. Padahal tapi teman-teman saya yang kain kaya loh. Kenapa? Iya. Nah, saya lihat kain enggak nafsu kok. Enggak nafsu ya. Kayak berendah-rendah, yang beranjak-beranjak gitu enggak nafsu ya. Nah, terus terus hidupnya kayak habis di toko kan. Iya, terus itu tak kembalikan ke keluarga. Saya nekat lagi kedua kali. Nekat lagi yang kedua kali. Memang orang sukses itu pasti harus ada nekat. Nekatnya ya. Produk edan, sudah punya istri, punya anak. Oh, sudah punya anak istri padahal. Terus nekat tak kasih ke, otomatis saya kan merintis dari nol lagi. Nah, terus memulai usaha namanya Italia Catering. Oke, Italia Catering dulu. Nah, itu. Italia Catering dimulai customernya cuma satu sekolah 4 orang, kadang 11 orang. Itu apa gurunya apa anak-anak sekolah? Anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Oh, gila. Terus? Ya itu kulaan dewe, masak dewe. Jadi ke pasar sendiri, masak sendiri, ngeracik sendiri. Ngantar ke sendiri. Nah, itu berjalan sampai 1 tahun kan tambah banyak tuh customer. Wah, keselnya itu sampai customer total berapa yang masih sendiri-sendiri semua? Sendiri itu kita sampai hit 80 dari 4. Secara income seneng ya, ada peningkatan. Dan secara badaniah dan fisiknya ambiar. Pertama ambiar terus punya staff 1 orang. Terus naik lagi 2 orang. Terus 2017 itu sempat down sekali. Kenapa? Karena mungkin mulai jenuh, terus saya sendiri kan bikin menu sehat itu kan nggak segampang menu biasa ya. Soto, padang, empal itu kan gampang ya, itu ceplong selesai jadi ya. Pokoknya tambah micin saat kayak jadi. Micin itu
sehat gak sih? Micin nanti kita jelaskan ya. Nanti ada episode micin lagi tuh. Tentang micin. Kenapa micin selalu disalahkan? Iya. Ya kan. Terus setelah itu di 2017 melongso sekali ya. Jadi down kali itu sampai kita benar-benar lebaran tidak ada customer itu. Oh iya? Wah, stres. Terus habis itu itu istrinya sempat kurus berarti ya? Semua kurus. Semua kurus ya? Kurus. Pikiran saya nggak pernah lihat istrinya Chef Doni kurus. Nanti kalau denger ya. Jadi saya bisa habis nih. Dari jari-jarinya aja imut-imut loh mesin. Nanti disit jadinya. Terus habis itu saya kan mulai masuk ke dunia restoran jadi konsultan. Oh, itu sempat kerja sama orang lagi juga berarti? Ya, di hire sama beberapa orang lah. Jadi konsultani ya puji Tuhan dari Semarang, terus ke Pekalongan, terus ke mana lagi Magelang, terus ke Batang, ya putri kami pokoknya Jawa Tengah. Sudah muter, laki-laki boyokan kan ya. Bangun restoran kan perlu bulan, jadi ya pressure, terus dikenal sama orang chef panggilan. Chef panggilan itu jadi kalau ada orang punya acara, terus panggil. Chef panggilan. Saya panggilan ya. Nama panggilan. Ya. Nah itu profesi pertama di Semarang yang sempat jadi booming karena belum pernah ada profesi kayak gitu di Semarang. Betul. Nah itu super challenging. Jadi orang minta apa saya harus bisa masak. Harus bisa ya. Kudu bisa. Ya. Nah itu ya lumayan sih secara finansial oke sekali lah. Jadi lagi-lagi itu kan aktif income ya. Kalau nggak kerja nggak makan. Betul. Dan isi kian mati ya. Iya, ambiar lagi ya. Nah terus berubahlah di 2019 ini kita berubah menjadi isi fit. Oke. Dari garasi, jadi nggak punya dapur ya, dapurnya cuma dapur rumah. Yes. Terus masuk ke garasi. Habis dari garasi, akhirnya ya puji Tuhan sekarang kita sudah berhasil ngontrak satu rumah ini dari masak sendiri, nol, masuk garasi, stafnya cuma 5. Terus sekarang punya cook. Dari pelanggan yang cuma puluhan sudah ratusan ya? Dari 4 orang dulu. Puluhan? 4 orang? Dari 4 orang. Karena kita punya 200 pack setiap hari. Itu yang rutin ya? Rutin. Nitil lah ya? Ada. Tapi sebentar, ini isi fit ini apa sih sebetulnya? Konsepnya apa? Isi fit itu gini konsepnya, orang kepengen makan sehat, ya orang kepengen makan sehat tidak bisa masak, nah tidak tahu soal kalori, terus mereka tidak punya waktu untuk masak sehat, jadi boro-boro masak sehat, konsep masak sehat saja mungkin nggak ngerti, ya. Mungkin mereka ngertinya adalah mengurangi makanan, mengurangi gula, that's it. Gula, garam, minyak santan kurang, selesai gitu ya. Makan kurangi jumlahnya, selesai. Bukan seperti itu ya. Tapi terus akhir bulan ke prodinya loh, boleh itu tetap tinggi gitu, berat badan kok stuck. Nah isi fit itu sebetulnya hadir untuk menjawab begitu. Jadi mereka nggak mau repot, kita kasih pilihan dan menunya ganti terus. Nah, seiring pengalaman, sekarang menunya sudah banyak sekali model, soto, empal, gudeg itu semua masuk semua. Kapan-kapan kita coba itu ya. Yang menunya masakin, caranya gimana Nah, tapi ada kalorinya nggak itu? Seringnya gitu. Ada. Nah kita ini kerjasama sama salah satu koko kalori namanya Hans Poli. Oke, Dia mendalami kalori secara detail sekali ya, dan dia yang ngitungin kalori kita. Dan itu ngitungnya detail sekali, gram-graman, garam berapa gram dihitung, minyaknya berapa sendok makan dihitung, semuanya dihitung. Luar biasa sekali ya. Jadi semuanya dihitung. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, tapi mau dapat taste makanan yang enak ya, more than enak, bukan cuma enak ya, mungkin bisa langsung kita isi fit kan ya. Ini kan kita ini punya banyak sekali tema-temanya ya. Tema-tema ini ada tema warteg ini misalnya. Ada tema warteg. Kesukaanku banget nih. Terus tema lagi kita punya Spider-Man nih. Artinya ini kalau ini terus makanannya apa? Makanan tema Spider-Man semua. Jadi sempat saya kasih jaring-jaringin Spider-Man yang bisa dimakan. Itu jaringnya dari apa itu? Namanya sih tuil ya. Tuil itu kayak cookies kering gitu, tapi warna-warni kayak jaring Spider-Man. Tuil itu loh. Tuil ya. Ini juga
juga ya. Jadi ini setiap itu ada temanya, setiap berapa bulan sekali berarti tema atau setiap berapa minggu? Setiap seminggu sekali sih. Kalau bulan ini kita kan masuk new normal. Nah, ini tema new normal, ada tema superhero, temanya ada new normal baru, terus ada tema yang Indonesia besar, terus ada tema nih Games of Thrones. Wah. Jadi ada yang Tasty Rich Asian, kita khusus masakan-masakan Chinese. Oh gitu. Tema musim penghujan, sop-sopan, soto-sotonan gitu ya. Asik juga ya. Tema Padang belum ada ya? Tema Padang masuk di sini. Oh di Padang. Set nasi Padang ada. Oke. Waduh lucu sekali ini. Ini baru kali ini saya dengar ada catering sehat dan plus tema. Ya, biasanya kalau orang bikin ya sudah pokoknya asal gitu lah ya. Kalau biasa catering sehat itu kan paling-paling ayamnya kalau nggak di pan, dikasih rosemary. Gitu-gitu doang. Lama-lama habis. Iya. Tapi kalau ini benar-benar yang kita eksplorasi. Jadi setiap minggu kan kita meeting gitu ya, meeting sama para cook-cooknya. Kamu punya ide apa? Ya di twist, misalnya makanan Jepang ketemuin sama jangan gori gitu misalnya. Iya. Jepangnya kaget itu. Nah, Jepangnya kaget, gedeng. Gedeng ya. Itu menu gedeng gitu ya. Gedeng. Oke, nanti mau coba ya. Luar biasa sekali loh ini isi fit. Teman-teman juga mungkin bisa kasih ide kali ya. Bisa. Di komentar bawah ya. Kepingin menu apa yang aneh, yang beda, yang lucu. Paling sering di request ayam geprek. Ayam geprek. Ayam geprek versi tapi di oven, bukan digoreng celup gitu. Nah, itu paling sering, kita udah kemarin sampai 4 kali karena sering saya di request kan. Gitu. Yang lagi itu viral sekarang bensu itu ya. Ya, bensu. Yang lagi rebutan nama. Kenapa nggak gantian satu bensu, satu suben kan sudah selesai lapor aja. Ringkis dah. Oke, itu tadi kelebihan. Ada kelebihan lain selain itu? Snacknya, kita punya snack. Oh, ada snacknya juga? Snack sehat. Snacknya juga sehat juga? Ya, snack sehat. Nah, kita nih justru snacknya yang sangat eksploratif. Macam-macam bikin roti dari daun kale, sayur kale itu. Apa? Kayak pokcoy itu. Sayur salad, jadi kita bikin roti dari godong ceritanya ya. Oh gitu. Warnanya hijau, benar-benar. Itu lebih tahan lama? Enggak sih, jadi makan itu sama seratnya langsung. Jadi makan roti sama serat. Iya. Terus kita bikin muffin, terus atasnya dikasih kayak pipet, jadi bisa langsung minum kopi sama makan muffin. Gitu. Itu kalorinya juga terukur semua ya? Semuanya diet juga ya? Nggak ada ya. Nah kalau yang snack itu mungkin teman-teman yang di luar kota bisa pesan kali ya? Bisa. Snack bisa pesan? Nah, kalau yang makanan gini mungkin agak susah. Ya, kalau yang makanan besar ya. Iya. Tapi kalau snacknya, tapi orang sekarang sih lebih penting snack, apalagi di era new normal ini kan. Kita Netflix, ya kan? Netflix. Mobilnya itu yang bikin ya. itu. Ya, jadi nanti bisa kita kasih kontaknya. Ya. Isi fit di sini teman-teman yang di luar kota juga bisa pesan. Oke. Ya. Itu aja episode kali ini ya. Tapi setelah ini nanti kita juga akan ngobrol dengan Chef Doni lagi untuk menggali ilmunya beliau yang luar biasa sekali. Dan pastikan selalu nonton Nong Nong Cerit, nongkrong cerita.